Iro-iro, oke desu. Balik lagi sama Iro-iro. Iro, oke des. Jadi, hari ini aku akan memberitahukan bagaimana sih caranya kalau misalnya kita menghitung dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, mungkin sebagian orang sudah tahu ya cara menghitung 1 sampai dengan 10, 10 sampai dengan 20, seterusnya sampai 100, sampai seterusnya gitu. Itu bisa kita bilang yang namanya kalau dalam bahasa Jepang itu suji, namanya suji. Nah, ada nih selain itu juga. Jadi selain itu ada juga cara hitung asli bahasa Jepang. Kalau yang sekarang kita pakai itu adalah ichi, ni, sang, san, dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya cara hitung bahasa Jepang asli itu namanya ini, teman-teman. Hifu, miyo, itsu, mutsu, nana, yatsu. Jadi ini. Nah, bisa dilihat kan? Ini kan ada ichi, ni, sang, shi, go, rok, nana, hachi, kyuju. Gitu. Nah, jadi teman-teman, aku mau ngejelasin nih dari yang ini dulu. Ini cara hitung bahasa Jepang lalu. Nah, apa hubungannya gitu? Nah, hubungannya adalah kalau teman-teman bisa lihat ya, ada cara menghitung seperti bisa dibilang kalau penggunaan bilangan ini yang kayak hifumio itu seperti kalau misalnya kita mau nanya umur, misalnya umur kita berapa ya gitu, kepada yang lebih tua gitu, kita bisa bilang oikutsu desu ka, yang artinya berapa umurnya gitu. Tapi itu karena ada kata o di depannya dari yang ikutsu itu, jadi ikutsu desu ka gitu. Itu untuk menanyakan umur bisa, tapi bisa juga dengan kata ikutsu juga untuk menanyakan umur sebenarnya. Tapi menurut orang Jepang itu kalau misalnya kita bilang ikutsu gitu lebih sulit sih, jadinya kayak apa ya, lebih sulit untuk dimengerti sama orang juga. Sebenarnya bisa, tapi amari sukawanai, nggak terlalu dipakai gitu. Dan biasa yang sering dipakainya itu dari atas ke bawah ya, dari yang lebih tua ngomong ke yang muda itu biasanya kalau nanya umur itu dengan menggunakan nani-nani sai gitu dibanding yang ikutsu gitu. Nah, kalau yang lebih sopannya itu untuk menanyakan umur atau nenrei ya, umur itu dengan oikutsu desu ka, kayak gitu, dengan umurnya berapa gitu, oikutsu desu ka gitu. Tapi kalau misalnya dari tua ke muda mau tanya umur gitu, mereka biasanya bilangnya dengan nansai desu ka, pakainya dengan kata sai. Nah, kalau misalnya ini cara penghitungannya hifumio ini, dia itu kan tadi yang aku bilang sampai sekarang ini kata barang ya, barang, menghitung barang gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat nih. Jadi aku udah catat.
Jadi dia di sini tuh ada ichi ni san shi go rok nana hachi kyuju. Lalu yang di sininya ada kata tanya. Nah, teman-teman, kata tanya ini tuh dia bisa dibilang dengan kata ikutsu yang artinya berapa gitu. Ikutsu berapa. Jadi kalau misalnya kita lagi mau beli barang nih. Misalnya Bang beli barang dong gitu. Terus abangnya bilang nih, ikutsu desu ka? Gitu. Nah, ikutsu ini tanda tanya dari apa ya? Dari mau menjurus ke yang bilangan, cara menghitung bilangan barang ini teman-teman gitu. Dan selain ini juga cara penghitungan yang paling tercepat aku sudah rangkum. Jadi ada yang namanya ha, hi, hu, ho. Ada 4 cara. 4 cara cepat untuk kita belajar cara penghitungan. Nah, yang sering biasa dipakai ya, tapi ada beberapa yang tidak dipakai. Jadi teman-teman harus belajar lagi, dan aku sudah kasih linknya untuk teman-teman yang mau belajar serius tentang bagaimana sih caranya penghitungan bahasa Jepang ini gitu. Jadi kita mulai dari ha, hi, fu, ho. Ha, kita mulai dari yang cara pertama. Ha ini biasanya suka dipakai dalam hitungan perhitungan grup. Aku ambil tarik salah satunya ya, yaitu dengan hang. Cara menghitung grup hang. Yang kita ketahui sekarang ini di Jepang itu sudah nggak pakai hang, tapi jarang sih yang pakai hang gitu. Tapi menggunakannya kalau dalam produksi pekerjaan itu line gitu. Jadi ichi line, ni line kayak gitu. Nah, kalau dulu cara penghitungan grup gitu itu menggunakan dengan hang. Yang bisa kita lihat ya di sini itu ada ipang, ni hang, sang pang, yong hang, ko hang, rop pang, nana hang, hapang ya, maaf, hapang, lalu kyu hang, dan yang paling terakhir adalah jupang. Nah, teman-teman, ya ini ada yang salah, maafkan ya. Jadi, teman-teman, dari yang ini aku kasih penghitungan untuk grup ini 1 sampai 10 ini dengan yang tadi aku kasih tahu itu biasanya itu cara penghitungannya memang seperti ini. Begitu juga dengan hiki dan juga fung. Nah, bagaimana kalau cara penghitungan hiki? Cara penghitungan hiki. Hiki itu Hiki itu biasanya suka dipakai untuk menghitung satuan hewan kecil gitu. Misalnya kayak unggas atau enggak ikan, biasanya tuh ikan gitu. Jadi misalnya mau ditanya gitu, berapa ikannya? Kalian bisa bilang dengan penghitungan 1 sampai dengan 10 ini dengan menggunakan hiki. Caranya sama seperti hang. Yang ini tinggal kita ganti menjadi hiki. Nah, cara menghitung 1 ininya masih sama. Jadi piki, ni hiki, sang piki, yong hiki, go hiki, rop piki, nana hiki, hat piki, hapkia, lalu kyu hiki, dan yang terakhir itu adalah jupiki. Jadi ada pengecualian dari hiki
hang, yaitu dengan menggunakan maru. Ada di nomor 1, ada di cara penghitungan nomor 1, nomor 3, lalu nomor 6, nomor 8, dan juga nomor 10. Dan dari pengecualian ini yang bisa dihitung hiki menjadi piki, hang menjadi pang, itu cara penghitungannya itu sama gitu. Tapi dia ada spesial ya, ditambahin maru kalau untuk menghitung ini. Nah, begitu juga dengan cara penghitungan fung, fu atau enggak fung. Yang aku ambil tarik itu dari fu itu fung. Nah, cara penghitungan fung itu dia sama 1 sampai dengan 10, sama dengan ada yang tadi aku bilang, kita tarik ada pengecualian di nomor 1, 3, 6, 8, dan juga nomor 10. Nah, kita hitung bareng ya. Penghitungan fung, yaitu ipung, nifung, sangpung, hyongpung, gofung, ropung, nanapung, hapung, kyufung, dan yang terakhir itu adalah jupung. Nah, jupung yang terakhir itu. Jadi teman-teman, sekarang bagaimana kalau dengan ho? Nah, kalau dengan ho ada yang berbeda. Kalau tadi pengecualian yang bisa kita lihat itu di nomor 1, 3, 6, 7, dan juga 10. Tapi kali ini ada yang lebih spesial lagi, yaitu di nomor 3. Dari yang semuanya kita tambahin maru, di nomor 3, hanya di nomor 3 kita memakai teng-teng. Ya, jadi coba kita hitung bersama dari hong. Bilang cara menghitung satuan panjang. Cara menghitung satuan panjang itu hong, seperti menghitung botol ya, gelas, botol gitu biasanya. Yaitu menggunakan ini dengan cara ipong, nihong, sang. Di sangnya ada teng-teng, berarti sangbong, hyonghong, gohong, ropong, nanahong, hapong, kyuhong, dan yang terakhir adalah jupong. Nah, jadi itu 4 trik yang aku berikan untuk teman-teman, yaitu ada ha, hi, fu, ho. Ha, hi, fu, ho. Yang aku ambil tarik menjadi ingatan yang paling gampang ya untuk teman-teman, dengan cara yang gampang. Masih ada banyak lagi sebenarnya, tapi aku nggak bisa menjelaskan dengan secara detail. Jadi silahkan klik jika ada yang benar-benar ingin belajar serius ya, untuk pemula basic bahasa Jepang dalam perhitungan. Teman-teman bisa cek linknya, ada di bawah di deskripsinya YouTube-nya aku. Itu udah aku kasih linknya untuk teman-teman bisa belajar bagaimana sih menggunakan satuan hitungan bilangan gitu. Oh iya, ada yang ketinggalan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung cara penghitungan bahasa Jepang tuh kayak gimana sih. Contohnya kayak misalnya kayak misalnya gini. Misalnya 1 dikali 3 misalnya gitu sama dengan berapa gitu. Nah, misalnya gini ya, 1 dikali 3 sama dengan 3 misalnya. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa yang teman-teman tuh masih nggak tahu tanda seperti kali, bagi, tambah, ataupun kurang. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat
Mungkin ada beberapa yang tidak tahu ya, mungkin yang tahu juga ada. Nah, aku mau kasih tahu, jika kalian ketemu simbol-simbol ini, jadi kalian sudah tahu ya sekarang. Kalau kali itu bahasa Jepangnya itu kakeru. Kalau bagi itu bahasa Jepangnya itu waru. Lalu kalau ditambah itu bahasa Jepangnya itu tasu. Dan kalau dikurang itu bahasa Jepang itu hiku. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bilang sama dengan? Yang menjadi pertanyaan kan, tunggu sama dengan itu bahasa Jepangnya adalah wa gitu. Jadi untuk teman-teman, selamat belajar, selamat mencoba, semangat terus, pantang menyerah untuk bisa belajar bahasa Jepang. Sekian dari saya di Iro Iro Channel. Oke deh, see you.